Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sampai pada bab yang ke-21. Bab ini menerangkan tentang yaitu orang yang mempunyai kemuliaan, orang yang mempunyai kelebihan, keutamaan itu akan selalu mendapatkan tempat dimanapun dia berada, dan sebaliknya orang yang tunduk, yang mempunyai kekurangan itu meskipun dia tinggal di rumahnya sendiri, dia seperti orang yang asing. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila haulil sallallahu wa la hawla tadi inna Allah wa jalla bil jannati wa yaqamu bi sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata wal isyruna, utawi makalah yang ke-21 atau perkataan yang ke-21. Kila dikatakan dingendikake la gurbata, ora ana wong manca atau ora ana tunawisma, ora ana wong pelancong lil fadili keduwe wong kang duweni keutamaan. Wala waton lan ora ana tempat tinggal lil jahili keduwe wong kang bodho. Ayil mutasifi tegese wong kang duweni persifatan yaitu bil ilmi kelawan duwe ilmu wal amali lan amal. Karena ana sapa wong kang duwe ilmu dan amal tadi iku mukriman den mulyakake, muadiman dan diagungkan. Indan nasi dalam sandinge manusia. Jadi orang yang maksudnya orang yang utama itu dimuliakan di hadapan manusia. Fi ayyi baladin dalam endi-endi negara dimanapun tempat berada, kana ana sapa wong kang utama mau. Kulu baladin kana fakana mongko ana apa kulu baladin saben-saben negara indahu mungguhe indahu yaitu mungguhe orang yang utama tadi watonan itu tempat. Walau kana lan senajan ana sapa orang yang mempunyai keutamaan atau kelebihan tadi iku goriban wong asing atau orang yang monco, seorang pelancong atau turis. Wal jahilu lan utawi wong bodoh iku bifilafi dzalika kelawan sebalike yang sudah disebutkan tadi. Jadi kalau orang yang bodoh, maksudnya di sini bodoh itu dia tidak bodoh, dia itu tidak tahu tentang hukum-hukum agama, akhlakul karimah dan sebagainya. Ini maksudnya bodoh di sini itu orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai keutamaan, orang yang mempunyai kelebihan itu dimanapun tempat berada dia itu selalu mendapatkan tempat. Maksudnya di sini itu punya anggon, dua rumah. Lah maksudnya mendapatkan tempat itu apa? Maksudnya mendapatkan tempat di sini adalah dia mendapatkan tempat di hati masyarakat di setiap dia berada. Orang yang mempunyai kelebihan atau yang mempunyai keutamaan. Jadi orang ini dimanapun dia berada, mungkin dia pergi ke luar kota atau ke lain provinsi atau dia pergi ke luar negeri,
Kalau dia itu mempunyai kelebihan, orang ini akan selalu mendapatkan tempat di hati orang yang sekitarnya. Karena orang semacam ini, dia itu seperti sudah menjadi idola, menjadi tokoh kebanggaan. Seperti misalkan kita bisa melihat para ulama, para kiai, mubaligh misalkan, para penceramah itu, walaupun dia itu dari orang jauh, kira kan kita sudah kenal kalau dia misalkan kayak Pak Kiai Anwar Zahid lah misalkan, kita sudah kenal dengan dia. Dia itu orang yang mempunyai kelebihan, ngomongnya enak, lucu, terus saged memberikan fatwa-fatwa yang bermanfaat. Nah, orang semacam ini ketika dimanapun tempat berada, dia akan selalu ada di hatinya masyarakat sekitar. Dia mendapatkan tempat untuk dia dikenal orang. Terus kayak artis misalkan, artis-artis kayak Bung Haji Rhoma Irama lah misalkan, dia seorang yang mempunyai kelebihan, yaitu suaranya bagus, dia bisa bernyanyi dan dikenal. Dan ketika dia berkunjung, walaupun sampai ke luar negeri misalkan, ketika dia berkunjung dimanapun tempat berada, maka orang akan tetap merasa, orang itu akan kenal, merasa dekat dengannya. Berarti dia ini mendapatkan tempat di hati masyarakatnya. Nah, inilah orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai kelebihan. Sebaliknya, kalau orang itu mempunyai kekurangan, atau dalam hal ini kekurangan di sini itu dia itu bodoh, tidak tahu tentang hukum-hukum agama, ajaran-ajaran agama Islam, akhlakul karimah. Dia bodoh, dia tidak tahu caranya bersosialisasi dengan masyarakat, caranya berhubungan dengan tetangganya yang baik, dia tidak tahu. Nah, orang yang semacam ini tidak tahu, dia bodoh dengan akhlakul karimah dan sebagainya. Meskipun orang ini dia tinggal di rumahnya sendiri, dia mempunyai tempat tinggal, orang semacam ini akan seperti asing bagi kita. Orang ini akan terasa asing. Mulane nek jenengan itu misalnya mempunyai tetangga, tetangga ini kok dirasakno sosialnya kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya, orangnya hidup itu seenaknya lah, pokoknya egois, selalu mementingkan dia sendiri. Kalau kita mempunyai tetangga semacam itu, mesti jenengan walaupun itu rumahnya di samping sampean, di samping Anda semua, itu pasti jenengan akan merasa tidak mempunyai tetangga lah. Mungkin jenengan bisa saja tidak mau begitu mengenal. Karena apa? Orangnya mungkin pelit, kikir, dijalui tolong angel. Orang-orang semacam ini itu akan bisa dianggap asing oleh orang sekitarnya. Biasanya orang-orang yang kehidupannya semacam ini lebih banyak berada di kota-kota besar itu biasanya. Terus yang tinggal di perumahan itu kan biasanya kan, kalau di perumahan yang menempati di situ kan biasanya orang yang jauh-jauh. Terus sudah jauh, mereka itu tidak punya tata cara bagaimana cara bergaul yang baik dengan tetangganya. Ini ada cerita yang ironis sekali. Ada seseorang yang bertetangga, bersebelahan rumahnya, dekat sekali. Dia berada di
satu komplek perumahan yang jaraknya itu hanya beberapa meter, tapi kenalnya ini cerita kisah nyata orang ini. Kenalnya itu justru di sebuah tempat, tidak di rumahnya. Itu sudah bertahun-tahun. Suatu ketika mereka berdua sama-sama saling di tempat sebuah wisata. Nah, di situ tidak sengaja kedua orang ini saling berkenalan lah, takon-takon. Rumahnya sampean pundi kan kayak begitu. Kita kenal. Lah, jebule ngomong-ngomong lho, iku rak tetanggaku berarti sampean. Ternyata tetangganya sendiri. Sampai tidak tahu selama bertahun-tahun. Karena apa? Ini karena mereka hidupnya itu kebiasaan dengan hidup seperti mementingkan dirinya sendiri. Ya uripmu ya uripmu, uripku ya uripku, aku kerja ya wis pokoke kerja. Dia tidak begitu memperhatikan mungkin ono kegiatan di masyarakatnya. Dia itu tidak memperhatikan. Terus ada kisah yang sangat tragis sekali, yaitu orang yang tidak dikenal di lingkungannya sendiri. Maksudnya tidak dikenal itu orangnya dikenal, tapi orangnya tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah mengikuti kegiatan di masyarakat sekitarnya. Itu orang ini satu keluarga ini baru saja beberapa bulan ya, di akhir tahun 2002 ini berita ini cukup viral, yaitu keluarga ini satu keluarga tewas alias mati semua di dalam rumahnya. Ada 4 orang dalam keluarga ini yang semuanya mati. Dan setelah dicek oleh para dokter, ternyata kematian keluarga ini, keempat ini ternyata kematian yang wajar. Tidak ada orang yang meracuni, tidak ada pembunuhan dan sebagainya. Ternyata matinya itu karena sakit. Lah, di situ diduga keempat orang ini ketika dia sakit terus ada salah satu anggota keluarga yang mungkin sudah sakit tapi dia tidak mempunyai uang tabungan, sudah tidak mempunyai uang. Akhirnya kalau orang sudah tidak mempunyai uang kan berarti biasanya orang berobat sih. Nah, ketika dia akan minta tolong sesama tetangganya, karena dia itu jarang bersosialisasi, jarang bermasyarakat, jarang menyapa tetangganya, dia sungkan, dia malu sendiri. Dan termasuk terhadap kerabatnya dia sendiri, dia itu jarang sekali berkomunikasi. Sehingga ketika mengalami sakit seperti ini, keluarga itu akhirnya terus diam. Terus orang keluarga ini itu diketahuinya meninggalnya itu justru setelah sudah berhari-hari dia meninggal. Karena apa? Karena saking kebiasaan orang ini itu tidak begitu tampak di masyarakatnya, akhirnya ketika rumah ini kelihatan sepi, tutupan, jadi warga sekitar itu memandangnya sudah biasa karena orangnya memang tertutup. Jadi orang itu sudah dianggap orang asing, walaupun dia tetangganya, seakan-akan ya orang itu kayak tidak mempunyai tempat di situ. Nah, ketika orang ini sudah dianggap biasa, rumahnya itu kemudian sepi, warga sekitar yang menganggap biasa, sampai akhirnya tercium bau yang tidak sedap di dalam rumah itu. Dan ini kemudian menimbulkan kecurigaan dari Bapak RT setempat untuk mengeceknya. Dan alangkah terkejutnya, ternyata setelah didobrak pintunya, dicek ke dalam, ternyata satu keluarga ini tewas semua, mengenaskan. Sampai tubuhnya itu
Ada yang meninggal lebih awal, ada yang berumur 76 tahun. Itu berita itu sempat menimbulkan berbagai spekulasi, ada yang menganggap ini pembunuhan dan sebagainya. Tapi setelah dicek, ini karena orang ini memang tertutup, jarang bersosialisasi kepada masyarakatnya, dan akhirnya dia uang nek ora gelem ngumpul karo masyarakate, kalau kita itu tidak mau saling pengertian dengan tetangga kita, saudara-saudara kita, lingkungan sekitar kita, ya akibatnya kembali kepada kita sendiri, kita akan diasingkan. Nah, ini sebagai gambaran, sebagai buat contoh kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari orang lain, wong namanya manusia ini kan makhluk sosial itu pripun? Makhluk sosial dia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain, tetap dia, misalkan orang yang berjualan, orang yang mungkin usahane tukang, dia mosok tetap dia membutuhkan mangan kan gitu. Ketika dia membutuhkan makan tiap hari, dia membutuhkan orang yang punya usahanya di pertanian. Kalau orang yang usahane tukang itu mau tidak butuh bantuan orang yang pertanian tadi, ya dia sidane kelaparan, karena manusia itu saling membutuhkan. Makanya jangan sampai kita merasa kalau kita itu mungkin sudah kaya, sudah punya segala sesuatu, tapi semua itu tidak menjadi jaminan buat kita bisa hidup bisa menjalani hidup ini. Karena kita bisa hidup ini punya segala sesuatu itu karena ada orang lain. Jadi orang yang egois, hidupnya seenaknya, maka dia seperti tidak punya tempat tinggal. Dan orang yang mempunyai kelebihan, keutamaan, orang yang mau menggunakan sumber dayanya, akal pikirannya untuk mengolah dirinya menjadi yang lebih baik, mengolah dirinya agar potensinya yang dia punya itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin sehingga dia bisa menjadi orang yang utama. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang punya kelebihan, ya paling tidak jangan sampai yang kurang lah. Orang biasa tengah-tengah kalau sampai tidak bisa seperti itu. Nah, ini makalah ini bisa jadikan kita pelajaran semua, mugi-mugi manfaati dumateng panjenengan sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan taqabbala wa afiyatan fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wa wasi'an wa min khairin wa insyaallah halalan fil dunya akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.